kelas, annyeong. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai dokumentasi perusahaan dagang. Sebelum Ibu melanjutkan untuk menjelaskan dokumentasi pada perusahaan dagang ini, maka sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu contoh suatu profil dari perusahaan dagang. Oke. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari satu pihak untuk dijual kembali pada konsumennya tanpa mengubah bentuk fisik dan memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Jadi, seperti apa produk itu kita beli, maka seperti itulah produk akan kita jual kembali tanpa melakukan perubahan apapun. Nah, siklus akuntansi pada perusahaan dagang ini meliputi pencatatan jurnal, kemudian pengelompokan ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca lajur, dan penyusunan laporan keuangan. Pada dasarnya, siklusnya sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Namun, secara pencatatan dan prosesnya tentu akan sangat berbeda, begitu ya. Kemudian, di bawah ini nanti akan ada contoh dari CV yang akan kita bahas, yaitu CV Usaha Jaya gitu, selama bulan Desember. Sebelumnya kita lihat dulu profilnya. Nah, ini ada profil perusahaan. Silakan kalian cermati profilnya. Kemudian setelah profil ada kebijakan akuntansinya. Ini harus kalian ingat dalam pencatatan nanti. Nah, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh CV Usaha Jaya adalah sebagai berikut. Kebijakan umumnya, sistem pencatatan berpasangan dengan dasar accrual basis. Nah, sistem pencatatan ini bisa menggunakan accrual basis, bisa juga cash basis. Nah, untuk CV Usaha Jaya sendiri berdasarkan accrual basis. Apa itu accrual basis? Accrual basis adalah salah satu dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi, di mana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, seperti itu. Kemudian periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan. Setiap akhir bulan disusun neraca saldo, kemudian jurnal khusus dan jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi. Jurnal khusus nanti Ibu bahas dalam bab yang lain ya. Hari ini cukup sampai dokumen saja dulu. Kemudian transaksi menggunakan mata uang rupiah, kemudian laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap. Oke, untuk pengeluaran kas. Pengeluaran kas lebih dari 1 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Nah, ini harus diingat satu. Kemudian pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tetap. Dana kas kecil ditetapkan sebesar 5 juta. Oke, jadi untuk memudahkan akuntan akan memilah-milah pengeluaran berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan. Jika jumlah pengeluaran itu lebih dari 1 juta, maka akuntan akan membayar menggunakan cek ya, kemudian didukung dengan bukti pengeluaran kas gitu. Jadi langsung uang yang kita keluarkan melalui rekening, begitu ya. Kemudian pengeluaran kas yang di bawah 1 juta maka akan dibayar melalui dana kas kecil. Nah, dana kas kecil ini nanti juga akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai dana kas kecil. Untuk saat ini Ibu jelaskan secara umum saja. Dalam dana kas kecil ini pencatatannya bisa menggunakan sistem dana tetap seperti yang dilakukan oleh PT tersebut ya, atau yang kedua adalah sistem dana tidak tetap. Perbedaannya nanti terjadi pada saat jurnal dan pengisian ulang dana kas kecil. Nah, dana kas kecil ditetapkan hanya sebesar 5 juta begitu. Jadi ketika uang 5 juta ini habis, maka akan
dilakukan pengisian ulang dana kas kecil, atau dana kas kecil itu nanti ada ininya ya, ada aturannya sendiri, misal setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan sekali dilakukan pengisian ulang begitu. Jadi tergantung keuangan dalam perusahaan itu dan kebijakan dalam perusahaan itu lagi gitu. Kemudian penerimaan kas. Setiap menerima kas akan di-store ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama gitu ya. Jadi kalau ada pelanggan kita yang membayar, maka pada hari itu juga langsung di-store ke bank begitu. Kemudian dana perusahaan disimpan dalam rekening giro. Nah, ini ada rekening gironya contohnya ya. Kemudian untuk pembelian barang dagangan, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan. Jadi kalau kita beli barang, otomatis di situ nanti akan langsung kita hitung juga PPN masukannya. Nah, dari nilai pembelian, 10% dari nilai pembelian. Biaya angkut pembelian ditanggung oleh perusahaan. Jadi setiap kita membeli, maka kita langsung otomatis menanggung biaya angkutnya. Kemudian setiap retur pembelian diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah utang. Ya, jadi kalau ada retur pembelian, maka akan mengurangi utang kita, tentu saja akan mempengaruhi PPN masukan itu juga. Kemudian setiap melakukan pembelian, maka termin yang berlaku adalah 2/10 N/30. Nah, ini Ibu sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pembelian yang dikenakan PPN dilampiri dengan faktur pajak standar. Untuk penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluarannya. Nah, sama kayak pembelian tadi ya, 10% dari nilai penjualan. Biaya angkut penjualan dibebankan kepada pembeli, berarti kepada konsumen kita. Tuh ya. Setiap retur penjualan diperhitungkan untuk pengurangan jumlah piutang dan PPN pengeluarannya. Terminnya kalau untuk penjualan 2/10 N/30. Kemudian penjualan yang dikenakan PPN dilampiri dengan faktur pajak standar. Oke. Penilaian persediaan barang dagangan. Setiap pencatatan persediaan menggunakan sistem periodik. Nah, dalam suatu perusahaan ini nanti akan ada barang yang kita beli, itu harus kita catat. Nah, dalam mencatat setiap barang yang kita beli itu ada diatur oleh sistemnya, sistem persediaan barang dagang. Dan CV ini ya, CV Usaha Jaya menggunakan sistem periodik. Jadi pencatatan persediaan ini ada menggunakan sistem periodik, ada perpetual. Nah, jadi sesuai dengan di sini ketentuannya, maka sistem periodik. Untuk persediaan barang dagangan ini juga nanti akan ada bab khusus untuk membahas tentang pencatatan persediaan ya, seperti itu. Kemudian metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode rata-rata sederhana. Nah, ini nanti juga kita pelajarin ya pada bab yang berbeda. Kemudian aset tetap berwujud. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Harga di mana kita memperoleh barang tersebut berapa jumlahnya. Gitu. Kemudian perhitungan pencatatan beban depresiasi dilakukan setiap akhir bulan. Nih, penyusutannya akhir bulan. Penyusutan aset tetap digunakan metode garis lurus berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, untuk penyusutan ini dulu sudah pernah belajar di kelas 10 ini ya, penyusutan, tapi kita belajarnya dalam pelajaran spreadsheet ya. Nah, di spreadsheet itu dijelaskan penyusutan, ada metode angka tahun, metode saldo menurun ganda ya, kemudian ada metode garis lurus. Nah, untuk CV Usaha Jaya menggunakan metode garis lurus ya. Nah, setelah selesai profil perusahaan dan kebijakan-kebijakannya, kita akan lanjut lagi tentang data perusahaan. Sekarang adalah daftar pelanggan dan saldo piutang. Nah, ini adalah daftar pelanggan kita. Ini merupakan profilnya, profil pelanggan kita dari nama pelanggan, alamat, dan nomor teleponnya. Sementara itu, di bawah juga harus jelas mengenai saldo piutangnya. Nih, ini tadi contohnya angkasa komputer. Ya, di sini angkasa komputer berapa jumlah piutangnya, ada 34.980.000
Begitu juga dengan Andromeda komputer ya. Andromeda komputer ada 41.107 jumlah piutangnya. Nah, ini jumlah piutang. Nah, sesuai dengan kebijakan perusahaan tadi, yang namanya penjualan itu terminnya 2/10 N/30 ya, seperti itu. Setelah daftar piutang, maka harus ada daftar utangnya dan ada daftar pemasoknya. Nah, ini pemasok kita PT Lonivo, kemudian ada Tisoba, ada Res. Nah, ini ada datanya. Kemudian ini adalah saldo hutang kita kepada pemasok. Nah, ini ada daftar saldo hutangnya, seperti itu. Kemudian ini terminnya. Tadi yang namanya setiap pembelian katanya dijelaskan dalam kebijakan perusahaan tadi bahwa terminnya pasti 3/10 N/3 ya, 3/10 N/30 untuk termin pembelian. Kemudian persediaan barang dagang. Nah, ini persediaan barang dagang yang ada dalam CV kita per 30 November ya. Ini persediaan barang kita. Kemudian ada daftar aset tetap. Nah, daftar aset tetap kita ada tanah, harga perolehannya 500 juta, ada bangunan harga perolehannya 600, kemudian peralatan 180 juta. Kemudian ada tanggal pembeliannya ya, tanggal pembeliannya dan tanggal pemakaian. Tanggal pembelian dan tanggal pemakaiannya sama. Umur ekonomisnya, kalau bangunan 20 tahun, peralatan 8 tahun. Penyusutan per tahunnya, bangunan itu disusutkan, tadi dihitung dengan metode garis lurus ya, berarti penyusutan per tahunnya 30, sementara peralatan 22.500.000, seperti itu. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke neraca saldo perusahaan. Nah, ini neraca saldo berarti harta yang terdapat dalam perusahaan. Kalian bisa lihat nih dari atas sampai bawah ya. Yang ibu harus jelaskan di sini mungkin ini. Nah, ini tadi tanah ya, asetnya 500 juta, kemudian building 600, equipment 180, sama saldonya dengan yang tertera di aset tadi di atas nih ya. Sekarang kita lihat bangunan itu harga perolehannya 600, kemudian sudah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 360 juta. Nah, ini dari mana nominalnya? Nah, nominalnya dari sini kita hitung tadi 30 juta. Nah, kita beli tahun 2007 tanggal 1 Desember tahun 2007. Sekarang sudah November, akhir November 2019. Nah, berarti 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, semuanya totalnya ada 12 tahun ya. Penyusutan per tahun adalah 30 juta, berarti 12 kali 30 totalnya 360 juta. Begitu. Sama juga perhitungannya untuk peralatan ya. Peralatan ini kita peroleh tanggal 1 bulan 3 2017. Sementara sekarang adalah November 2019. Nah, dari tanggal 1 bulan 3 2017 sampai tanggal 1 bulan 3 2019 itu adalah 2 tahun. Nah, sementara ini kan November, berarti dihitung lagi bulan Maret, karena ini kan tanggal 1 nih. Maret akhir berarti terhitung 1 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, totalnya semuanya ada 9 bulan. Nah, kalian hitung ini 22.500 per bulannya berapa? Nah, ya. 22.500 itu per bulannya 1.875. Nah, kalau tadi selama 2 tahun berarti 22.500 dikali 2
25 juta, 9 bulan sisanya dikali 1.875 ya, maka hasil seluruhnya nanti akan sejumlah 61.875. Untuk lebih mudahnya bisa kalian perbulankan langsung. Totalnya semuanya dari tanggal 1 bulan 3 2017 sampai November tanggal 30 2019, semuanya adalah 33 bulan. 33 bulan dikali 1.875, hasilnya 61.850 gitu ya. Kalian bisa cari sendiri, hitung-hitung. Nah, 1.850 dari mana? Ini 22.500 dibagi 12 untuk tahu berapakah penyusutan dalam setiap bulan. Oke, nih penyusutan di sini kenapa jumlahnya begini gitu ya. Kalau kalian ingin penasaran mau tahu dari mana jumlahnya. Nah, untuk data semua yang lainnya ini merupakan data perusahaan yang memang harga keuangannya sudah seperti itu. Oke, lanjut. Oke, karena udah selesai profil perusahaan, kita lanjut lagi dengan bukti transaksi. Kita mulai dengan bukti transaksi yang pertama, bukti kas keluar. Kalau ada bukti kas keluar, berarti kita mengeluarkan kas. Kita lihat dulu mengeluarkan kasnya menggunakan cek atau voucher gitu ya. Karena 13.500 tadi kan dikatakan berarti buktinya merupakan cek disertai dengan dokumen pendukung bukti kas keluar. Untuk apa uang 13.500 ini? Untuk pembayaran gaji karyawan. Nah ya, bagian pemasaran 7.500, bagian administrasi 6 juta. Lanjut lagi. Nah, voucher kas kecil berarti kita juga melakukan pengeluaran. Ya, kalau ada voucher kas kecil berarti kita juga melakukan pengeluaran secara tunai. Nah, dan harganya pasti di bawah 1 juta. Nih contohnya harganya 450 juta. Untuk apa? Dibayar air ya, rekening air kepada PDAM untuk bulan November. Kemudian voucher kas kecil lagi untuk apa? Bayar PLN dan Telkom sebesar 950.000, bayar rekening listriknya 450, teleponnya sebesar 500. Kemudian bukti kas masuk. Kalau bukti kas masuk berarti ada pemasukan uang kepada perusahaan, berarti perusahaan menerima uang. Itu dari mana uang tersebut diterima? Nah, diterima dari CV Angkasa Komputer sejumlah 34.280. Nah, kenapa gitu kan? Karena CV Angkasa Komputer ini melakukan pelunasan piutang setanggal 25 November 2019. Nah, uang yang tertera di sini adalah uang yang kita terima, uang masuknya. Sekarang, berapakah sebenarnya piutang dari CV Angkasa Komputer? Nah, kan kalau pelunasan piutang itu dilihat dari tanggalnya ya kan, apakah CV Angkasa masih mendapat potongan atau tidak begitu. Sekarang kita lihat CV Angkasa ini ya, CV Angkasa Komputer. Kita ada piutang berapa dia dengan kita gitu. Ini harus bolak-balik ke atas ya. Mana dia? Nah nih, CV Angkasa Komputer terminnya 2/10, N/30, tanggal 25. Nah, dia tanggal 25 membeli dengan kita. Kemudian sebesar 34.980. Berarti karena tadi jumlah uangnya tidak sebesar ini, CV Angkasa mendapatkan potongan sebesar 2% karena membayar dalam durasi 10 hari. Begitu. Potongannya nanti kalian hitung sendiri, begitu ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Nah, ini ya, tadi 34.280 gitu, ada potongan pembeliannya. Kemudian faktur penjualan ini sama ya kasusnya ya. Oh, ini kalau ini kita
masih menjual, jadi belum ada ketentuan potongannya. Kita menjual kepada Prima Komputer, ini yang kita jual barangnya. Setiap penjualan harus ada PPN sebesar 10% dari penjualan, jadi total penjualannya segini. Jadi total ini ya. Kemudian setiap penjualan itu ada terminnya 2/10N per 30. Ini jelas syaratnya, ini FOB shipping point. Nah, ini bukti kas masuk lagi. Kenapa ada uang masuk dari Prima Komputer untuk pelunasan piutang lagi? Begitu. Kalian boleh cek lagi di lembaran yang tadi ya, berapa jumlah piutang kita kepada Prima Komputer. Apakah dia mendapat potongan ataukah ini memang sejumlah piutangnya, begitu. Kemudian faktur penjualan lagi. Nah, ini berarti kita menjual lagi kepada Mitra Komputer. Ini penjualannya dan ini ada PPN-nya. Ini uang yang kita terima. Kemudian syarat penjualan. Nah, bukti kas masuk masih sama dari Andromeda, pelunasan piutang. Penjualan masih sama seperti tadi, kita menjual kepada Andromeda dengan syarat 20/10. Kemudian bukti kas keluar. Kenapa kita mengeluarkan uang sejumlah 2.921.500 ini untuk apa? Untuk pembayaran utang PPN dan utang PPh badan ya, berarti kita bayar pajak nih kepada kas negara. Kemudian ada faktur penjualan lagi, berarti kita menjual kepada Bineka Komputer, ada terminnya, syarat, dan ini yang kita jual ya, ini totalnya sudah dijelaskan semuanya, berarti sebelumnya ibu agak skip aja ya. Kemudian voucher kas kecil, kita mengeluarkan kas kecil jumlahnya 850 karena di bawah 1 juta. Kemudian untuk apa? Pembelian perlengkapan. Kepada di mana kita belinya? Di toko Merbabu. Oke, kas keluar. Kenapa ada kas keluar? Karena kita melakukan pelunasan utang. Nah, kalian bisa lihat di daftar utang kita berapa daftar utang kita sebenarnya kepada PT Lonevo ini. Apakah ini sebesar total utang semuanya ataukah sudah dipotong dengan potongan pembelian gitu. Apakah kita bayarnya masih dalam durasi 2/10 3/10 itu gitu ya. Kalian bisa lihat nanti di daftar utang kita. Kemudian faktur pembelian lagi. Nah, kita melakukan pembelian kepada CV Usaha Jaya. Nah, ini berarti kita beli barang secara kredit ya. Apa yang kita beli? Ini nama barangnya Lonevo ya. Kita belinya kepada PT Lonevo. Ini dia. Terminnya 3/10. Kemudian ada kas masuk. Jika ada kas masuk berarti kita menerima uang. Kenapa kita menerima uang? Karena ada pelunasan piutang dagang dari atas faktur dari Bineka Komputer sejumlah 44.770. Kalian harus balik lagi ke faktur ini, apakah ini total seluruh piutangnya atau ini sudah dikurangi dengan potongan. Kemudian bukti kas masuk sama nih, masih pelunasan piutang dari Bintang Komputer. Bukti kas keluar berarti kita membayar utang. Nah, utang yang dibayar kepada PT Tisoba, kalian cek lagi di buku utang pembukuan utang kita ya. Berapa utang kita sebenarnya kepada Tisoba? Apakah ini memang ini jumlah hutangnya atau sudah dikurangi potongan? Kemudian voucher kas kecil.
kepada PT Pos. Kenapa? Karena kita beli materai, ada 100 materai kita beli, jumlahnya 600 itu. Kemudian faktur pembelian, berarti kita melakukan pembelian kepada PT Tisoba. Ini adalah barang yang kita beli. Nah, ini terminnya. Kemudian faktur penjualan, berarti kita melakukan penjualan secara kredit kepada nota komputer. Ini yang kita jual, ini terminnya. Kemudian bukti kas keluar, berarti kita melakukan pelunasan utang kepada PT Lunivo. Nah, ini adalah jumlah utangnya. Kemudian ini bukti kas masuk. Kenapa? Karena ada pelunasan piutang dari faktur sentral komputer ya, yang membayar piutang, melunasi piutangnya. Selanjutnya bukti kas masuk lagi, pelunasan piutang dari Sadana Komputer. Nah, selanjutnya ada nota kontan. Nota kontan, nah kita yang mengeluarkan nota kepada pelanggan tunai. Nah, berarti ada pelanggan yang membeli secara tunai kepada kita, kita menjual barang secara tunai, begitu ya. Kemudian bukti kas masuk lagi, pelunasan piutang kepada nota komputer. Kemudian bukti kas keluar, pembayaran angsuran pinjaman. Nah, ini kas keluar tapi bukan bayar utang kepada pemasok ya, tapi pembayaran angsuran pinjaman sebesar 12 juta dan bunganya 1.200.000 kepada Bank Rakyat Nasional ya. Kemudian ada bukti kas masuk karena kita menerima pelunasan piutang dari Arta Komputer. Selanjutnya ada lewat tadi ya. Ya, ada faktur penjualan. Kita menjual kepada kepada Sinar Jaya Komputer. Ini yang kita jual barangnya, ini terminnya. Kemudian ada bukti kas keluar sebesar 91.190.000. Ini adalah pelunasan utang. Kita punya utang kepada PT Reis, kemudian kita lunasi. Kemudian ada nota kredit. Nah, kita mengeluarkan nota kredit kepada Sinar Jaya Komputer. Nah, berarti sebelumnya kita menjual kepada Sinar Jaya Komputer, tapi barang yang kita jual ternyata ada yang tidak sesuai pesanan atau rusak seperti itu, maka dikembalikan lagi kepada kita. Maka kita akhirnya mempunyai menerima retur penjualan. Kemudian transaksi tanggal 29 yaitu voucher kas kecil sejumlah 850.000 untuk biaya reparasi dan pemeliharaan peralatan kantor. Kemudian ada faktur pembelian, berarti kita melakukan pembelian secara kredit, kita beli kepada PT Res. Inilah barang yang kita beli. Selanjutnya ada nota kontan lagi, nota kontan. Nah, berarti kita menjual barang secara tunai ya, kita jual kepada pelanggan tunai. Ini yang kita jual barangnya ya, sejumlah 5.445.000. Kemudian ada bukti kas keluar sejumlah 3.700.000. Ini untuk pemegang dana kas kecil. Nah, ini untuk pengisian kembali. Nah, ini yang Ibu ceritakan di awal tadi, bahwa berarti kalau begini transaksinya, pengisian kembali dilakukan setiap akhir periode. Berarti dalam 1 bulan ini pengeluaran yang digunakan untuk melalui kas kecil sejumlah 3.700.000. Itu kalian bisa hitung tadi voucher-voucher kas kecil udah kita keluarkan, pasti jumlahnya sebesar 3.700.000. Berapa jumlah yang dikeluarkan oleh voucher kas kecil, maka jumlah itulah yang harus dilakukan pengisian kembali. Tidak boleh lebih dari itu, karena dana kas kecil
hanya maksimalnya sampai 5 juta dan harus 5 juta begitu. Oke, nah ini adalah menganalisis dokumennya. Untuk video selanjutnya nanti Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal khusus dulu sebelum dokumen ini kita masukkan ke jurnal khusus. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.